aturan-aturan dari bahasa tersebut. Misalnya di dalam bahasa C, nah itu aturan-aturan untuk membuat komponen program atau ada istilah nanti program itu kan ada penamaan, misalnya integer total, integer rata, integer bilangan. Nah itu kan integer bilangan, integer total, integer rata itu adalah variabel kan, variabel di dalam program tersebut. Nah, di dalam analisis yang pertama, ini kita identifikasi apakah variabel-variabel tersebut memenuhi aturan dalam penulisan identifier. Nah, sehingga pertama-tama ya diidentifikasi apakah variabel itu sesuai dengan identifier. Kan identifier ada aturannya, yaitu aturannya adalah misalnya kita identifier itu kan aturan dalam bahasa C itu yang pertama dimulai dengan huruf atau underscore. Jadi misalnya kita mempunyai integer ya, integer bill, bill titik koma. Ini bill kita cek apakah bill itu dimulai dengan huruf. Kan pertama adalah dimulai dengan huruf. Oh ini dimulai dengan huruf, berarti karena ini dimulai dengan B. Kemudian diikuti dengan huruf. Jadi ini aturannya adalah dimulai dengan huruf dan underscore atau garis bawah. Kemudian diikuti dengan huruf. Jadi kalau berikutnya kan diikuti dengan huruf, kemudian number atau bilangan ya, number atau underscore atau garis bawah ya. Nah ini akan dicek dengan aturan-aturan tersebut. Nah, nanti aturan untuk mengecek itu nanti kita ada istilah regular expression. Jadi nanti kita akan membahas tentang lebih detail lagi apa itu regular expression. Nah, ini adalah masih proses analisis. Jadi proses analisis itu nanti ada outputnya disebut token. Nah, analisis berikutnya setelah kita mengidentifikasi bahwa komponen program tersebut sesuai dengan leksikal atau aturan di dalam bahasa pemrograman tersebut, berikutnya adalah analisis sintak. Jadi kalau analisis sintak, ini sintak analisis. Kalau analisis sintak itu prinsipnya kalau sintak itu adalah struktur. Jadi kalau analisis leksikal itu adalah penganalisis kata. Analisis kata itu menggunakan RE. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang RE. Kemudian kan tadi compiler ada kemungkinan error message. Nah, ini errornya kapan? Nah, errornya pada saat analisis leksikal itu errornya adalah jika kita mendefinisikan suatu variabel yang tidak sesuai dengan aturan identifier. Contoh misalnya kita mendefinisikan integer 7 up. Ini coba aja Anda run, misalnya ada integer 7 up. Itu ada apakah error atau enggak? Coba di-compile dengan Forlan atau ini kan pasti error. Kenapa error? Karena di sini awalannya itu menggunakan bukan huruf, kan tadi dimulai dengan huruf atau underscore. Nah, ini kan awalannya adalah bilangan atau number. Pasti ini menyebabkan error, ya kan? Tapi kalau ini menyebabkan tidak error. Nah, ini proses analisis tersebut itu disebut lexical analysis. Kemudian sebetulnya nanti ada analisis yang berikutnya yaitu analisis sintak. Kalau analisis sintak berarti menganalisis struktur. Struktur itu apa? Berarti struktur itu sudah rangkaian dari kata-kata di dalam program tersebut atau rangkaian kata, misalnya contohnya adalah bill sama dengan bill 1 ditambah bill 2. Nah, ini adalah rangkaian kata-kata yang akan mengecek apakah rangkaian komponen-komponen program ini benar, itu disebut menganalisis sintak, jadi struktur. Kan kebetulan ini adalah rangkaian kata-kata dengan struktur infix.
Nah, kan misalnya kita memasukkan rangkaian kata-katanya dengan struktur berbeda. Misalnya kita menggunakan struktur postfix. Nah, nanti juga akan beda, itu akan salah. Jadi kalau postfix itu misalnya bill 1, bill 2 plus kemudian bill 3, bill kemudian sama dengan itu struktur postfix. Jadi yang mengetahui bahwa dia strukturnya itu infix yang benar, postfix itu salah, yang menganalisis siapa? Yang menganalisis itu nanti ada disebut sintak analisis. Ini prosesnya ya. Kemudian tentu saja di sini ada intermediate representation. Nah, representationnya apa? Jadi representationnya nanti masing-masing komponen itu ada representationnya. Jadi representationnya misalnya untuk lexical analysis itu nanti setiap identifier direpresentasikan dengan token. Kemudian untuk sintak analisis direpresentasikan dengan tree. Kemudian berikutnya analisisnya masih ada satu lagi, yaitu semantik. Semantik itu untuk menganalisis apa arti dari komponen tersebut. Itu juga perlu diartikan, jangan sampai artinya itu salah. Contoh nanti akan kita bahas lebih detail bagaimana menerjemahkan arti. Jadi contoh aja kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan satu, kita identifikasi apakah yang diucapkan itu benar. Misalnya contoh paling gampang aja lah, kalau kita mengetahui bahasa yang diucapkan itu benar bahasa Indonesia atau enggak, ya sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Itu contoh paling gampang. Kemudian struktur bahasa Indonesia itu kan SPOK. Kemudian kalau rangkaian kata itu adalah DM atau diterangkan. Contohnya rumah, sakit, ya kan. Lain dengan struktur bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan ya SPOK sama, tetapi dia MD. Jadi bukan DM, contohnya itu. Kemudian waktu di arti itu kan setiap kata mempunyai arti. Mungkin juga kita perlu identifikasi ada kata-kata yang mempunyai arti sama tergantung konteksnya. Jadi misalnya contoh bahasa Indonesia kan ada kata teras saja. Teras itu kan bisa mempunyai arti yang berbeda jika diimplementasikan atau dirangkai dengan kata yang berbeda. Misalnya saya duduk di depan teras, sama saya melihat tanaman yang ditanam secara terasering. Itu kan beda. Terasering sama di depan teras, sama-sama kata teras, tapi artinya berbeda. Yang menganalisis tersebut itu disebut semantik analisis. Oke, kemudian kalau kita masuk ke proses berikutnya tentang sintesis. Sintesis itu inputnya itu adalah intermediate representation. Jadi intermediate representation nanti akan disintesis. Sintesis itu sebetulnya adalah sudah melakukan kalau analisis tadi kan menganalisa ya apakah benar atau salah. Kalau sintesis itu juga mengubah atau memberikan perubahan. Maka di dalam sintesis nanti kita akan belajar tentang intermediate code generator. Intermediate code generator itu sudah mengubah dari suatu input atau input tadi direpresentasikan dengan tree, kemudian tree tersebut diubah menjadi nanti ada istilah tree address code, kemudian ada quadruple, ada triple, dan nanti ada salah satu caranya ada DAG dan lain-lain. Kemudian nanti setelah kita sintesis dengan intermediate, berikutnya adalah code optimizer. Jadi itu juga sintesis. Code optimizer itu juga sudah mengubah dari yang direpresentasi dengan tree address code tadi, mungkin masih ada beberapa yang sama atau redundant. Nah, kita hilangkan yang redundant sehingga menjadi lebih optimize. Kemudian setelah dioptimize baru kita buat code generator. Berarti code generator itu mengubah dari tree address code menjadi assembly language. Dari assembly language. Maka hasilnya adalah sudah ke target language kalau nanti dieksekusi oleh assembler. Tadi ada Cauchy compiler yang disebut dengan assembler. Oke, jadi kalau kita detailkan keterkaitan antara Cauchy of compiler itu adalah seperti ini. Jadi tadi ada pertama itu adalah
source program. Source program masuk ke preprocessing. Nah, tadi salah satu contoh preprocessing adalah inclusion atau macro. Inclusion proses. Jadi memproses include, misalnya include stdio, include iostream, atau makro tadi konstan, dan lain-lain. Kemudian setelah itu hasil dari preprocessing masuk ke compiler. Compiler tadi ada proses, analisis, dan sintesis. Kemudian setelah itu baru masuk ke assembler. Assembler tadi sebetulnya hasil dari sintesis tadi itu kan assembly language. Masuk ke assembler maka menjadi mesin code. Mesin code itu sebetulnya sudah bahasa mesin yang nilainya itu rangkaian 01. Kemudian dari bahasa mesin tadi di linker and loader oleh supaya menjadi lebih executable. Jadi menjadi suatu file yang executable. Jadi di situ linker dan loader itu menjadi OBJ file kan tadi salah satunya mungkin waktu Anda belajar tentang C atau bahasa C++ itu waktu di compile itu muncul OBJ. Coba aja nanti di rumah ya Anda coba mau muncul OBJ atau enggak. Kemudian setelah di run baru muncul Excel. Kemudian hasilnya adalah mesin code. Nah, ini sebetulnya penjelasan tadi yang lebih detail sebetulnya sudah saya jelaskan. Macro processing itu biasanya menggunakan kata define. Tadi kan define P atau kata scratch 2 kali ya, pagar ya. Kemudian file inclusion ya, setiap program itu kan ada header file, misalnya header filenya stdio.h, kemudian ada iostream, atau bisa aja Anda membuat program yang Anda membuat header sendiri, misalnya misalnya kampus.h. Nah, kampus.h itu isinya adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan kampus misalnya. Kemudian itu juga disebut sebagai header file. Kemudian header file itu isinya biasanya adalah fungsi declaration. Jadi function declaration itu kan cuma nama fungsi, kemudian inputnya apa, kemudian tipe datanya. Kemudian rational preprocessing itu konteksnya adalah menambahkan beberapa, ya ini kan kadang-kadang ada bahasa pemrograman sebelumnya. Contohnya misalnya rational preprocessor itu sebetulnya kalau bahasa C++ itu kan perkembangan dari bahasa C, ya kan? Maka dikatakan sebagai C++. Plus-plusnya apa? Jadi namun di dalam plus-plusnya itu adalah kalau dalam bahasa C++ itu sudah mengenal objek kan. Kalau bahasa C itu kan belum mengenal objek. Jadi kalau di dalam bahasa C belum kita bisa membuat kelas, tapi kalau di dalam C++ itu kita sudah bisa membuat kelas. Kemudian namun di dalam bahasa C++ itu kita bisa memanggil function-function yang ada di C, yaitu contohnya function scanf, function printf, itu kan sebetulnya adalah function-function di C, yaitu menggunakan stdio. Karena function-function yang ada di C++ untuk input-output itu kan menggunakan cin dan cout, ya, menggunakan iostream. Nah itu menambahkan order language itu disebut rational preprocessor. Kemudian language extension tadi juga sudah sedikit saya singgung. Language extension itu contohnya adalah language extension dengan bahasa SQL. SQL itu sebenarnya adalah mengkombinasikan bahasa yang kita eksekusi dengan bahasa lain. Jadi contohnya ya tadi SQL, tetapi kita dieksekusi di bahasa Java atau bahasa C#, itu berarti kan ada extension language yaitu SQL supaya kita bisa melakukan query terhadap database di dalam data yang akan kita proses. Oke, nah ini adalah stage kompilasi secara detail. Tadi mungkin gambarannya sudah jelas ya. Jadi state kompilasi secara detail ini adalah kita lebih dalam lagi untuk yang compiler aja. Kalau tadi sebelumnya itu kan menggabungkan antara cousin on compiler sama compiler. Nah, state compiler secara detail ini sebetulnya tetap dibagi menjadi 2 tadi.
yaitu yang pertama adalah analisis, kemudian yang kedua adalah sintesis. Jadi analisisnya apa aja? Jadi di dalam tahap analisis itu ada tahap leksikal analisir. Jadi di sini ada kata-kata analisir semua. Leksikal itu dari istilah leksikon. Jadi kalau kata kenapa leksikal? Jadi leksikal itu mungkin leksikon. Nah, leksikon. Leksikon itu kan kalau kita belajar bahasa itu artinya kamus. Jadi kamus, leksikal analisir berarti kita menganalisis komponen-komponen program tadi berdasarkan kamus. Nah, kamus, masuk di program ada kamus sih. Ya, konteksnya kamus itu adalah aturan untuk membuat komponen-komponen tadi. Jadi, apakah setiap bahasa itu punya aturan? Ya, pasti ada aturan. Komponen-komponen bahasa tersebut pasti ada aturan. Nah, mungkin aturannya tidak tertulis secara letterlek ya kalau di dalam bahasa, tetapi kita bisa mengenali. Mungkin kalau sekarang itu karena bahasa kita sekarang sudah saling campur ya, itu kadang-kadang tidak secara spesifik terlihat, tetapi kita bisa mengenali secara gampang. Misalnya bahasa Jawa aja lah, bahasa Jawa sama bahasa Inggris itu kan komponen-komponennya berbeda. Contoh komponen-komponen yang berbeda adalah cara menamakan orang-orang Inggris sama orang-orang Jawa. Jadi kan kalau orang-orang Jawa itu paling gampang adalah biasanya diakhiri dengan O. Misalnya contoh nama saya Suharjito. Suharjito nggak mungkin orang Inggris, pasti orang Jawa, ya kan? Atau Soeharto, Soeharto pasti orang Jawa. Soekarno orang Jawa kan? Susilo Bambang Yudhoyono pasti orang Jawa, ya kan? Tetapi kalau orang Inggris itu kan namanya berbeda, ada Richard, ada Kevin, ada Michael, kemudian ada Josh, ya kan beda kan sama itu kan berarti kan secara leksikal atau ada aturan tidak tertulis, mungkin tertulis ya kita bahwa setiap bahasa itu mempunyai aturan komponen bahasanya, ya kan? Mungkin kemudian antara ya sesama Indonesia lah, misalnya bahasa Sunda sama bahasa Jawa itu juga aturannya agak berbeda. Misalnya kalau bahasa Jawa tadi akhirannya adalah o, tapi bahasa Jawa Sunda itu kan akhirnya a, ya kan? Karyana itu pasti kemudian Sunda. Nah kalau bahasa Jawa pasti namanya bukan Karyana tetapi Karyono, ya kan? Jadi kalau Karyono pasti orang Jawa ya, tapi kalau Karyana berarti Sunda. Itu contoh yang paling gampang kita kenali dalam bahasa, ya kan? Nah, begitu juga di dalam kompilasi atau di dalam bahasa pemrograman itu juga ada aturan, yaitu aturannya tadi kan identifier. Nah, identifier itu aturan sebetulnya. Jadi harusnya Anda sudah belajar tentang identifier, aturannya apa pada saat belajar algoritma pemrograman, bahwa identifier itu adalah aturan penamaan komponen-komponen program, komponen-komponen ya, atau istilah-istilah program. Komponen program itu apa? Komponen program itu aturan penamaannya untuk variabel, misalnya nama variabel ya, nama variabel itu kan nama variabel, berarti ada identifier, pasti aturannya ada disebut identifier. Kemudian nama selain variabel mungkin nama array misalnya, array, kemudian struct atau konstanta, kemudian nama function, kemudian nama prosedur. Nah, ini adalah komponen-komponen di dalam program. Pasti aturan penamaannya itu mengikuti aturan identifier. Nah, itu disebut, yang mengenalinya itu disebut lexical analysis. Nah, itu tadi contohnya dalam bahasa sehari-hari lah, antara bahasa Jawa, bahasa Sunda itu ada aturan-aturannya. Kemudian berikutnya itu adalah sintak analisis. Tadi sintak analisis sudah saya singgung. Sintak analisis itu untuk mengenali struktur. Jadi struktur bahasa itu kan ada sorry ini nggak kelihatan. Jadi struktur bahasa itu ada S, P, O, K, itu kan biasanya ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu struktur. Yang mengenali struktur itu kan disebut sintak analisis. Ya.
Sintak analisis nanti kalau aturan di dalam leksikal tadi itu aturannya itu menggunakan RE. Nanti kalau sintak analisis itu menggunakan grammar. Jadi nanti kita akan mengenal grammar. Jadi grammar. Jadi kemudian nanti kita juga akan kenal adanya semantik analysis. Nah, semantik analysis itu proses untuk mengenali arti. Jadi arti tadi juga sudah sedikit saya singgung bagaimana mengenali arti, misalnya arti antara teras itu kan artinya bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Kemudian dalam struktur tersebut itu ada keterhubungan antara simbol table manager dan error handler. Tadi mungkin waktu di awal compiler itu cuma 3 komponen, yaitu compiler di tengah, kemudian di kiri adalah input, kemudian source program, kemudian di kanan adalah target program, kemudian di bawahnya adalah error message. Error message itu siapa yang memberikan message itu disebut error handler. Jadi error handler tadi dia akan memberikan message. Misalnya hasil dari lexical analysis itu benar atau salah. Kalau salah berarti akan memberikan kesalahan di sisi lexical analysis. Kemudian dari sintak analisis sudah benar atau salah. Kalau salah berarti dia akan memberikan kesalahan dari sisi sintaknya. Kemudian kalau benar, komponen-komponen tadi akan disimpan di simbol table manager. Jadi simbol table manager itu menyimpan komponen-komponen yang dihasilkan dari setiap langkah. Jadi contohnya di lexical analysis dia akan menyimpan komponen-komponen, ada token, ada lexim, itu dimasukkan ke dalam simbol table manager. Nanti apa itu token, apa lexim, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian berikutnya itu juga ada intermediate code generator. Jadi intermediate code generator itu konteksnya adalah mengubah hasil dari semantic analysis kemudian diubah menjadi intermediate code. Intermediate code itu bentuknya adalah dalam bentuk triades code. Triades code nanti representasi dari triades code itu bisa nanti ada istilah triple dan quadruple. Nanti kita akan membahas tentang triple dan quadruple secara detail. Kemudian setelah intermediate code itu ada code optimizer. Kemudian setelah code optimizer, code generator. Nah, antara kenapa intermediate code harus di-optimize? Karena di dalam intermediate code tadi itu setiap input itu cuma langsung diterjemahkan menjadi triades code. Belum dikenali mana-mana triades code yang redundant. Dengan adanya optimizer, maka yang redundant dihilangkan, sehingga code generatornya menjadi lebih simple. Kalau lebih simple, maka prosesnya menjadi lebih cepat. Jadi konteksnya sebenarnya untuk mempercepat eksekusi. Nah, setiap komponen ini itu dia akan terhubung dengan simbol table manager. Kemudian juga akan terhubung dengan error handler karena masing-masing dari pengenalan itu mungkin ada kesalahan yang akan dihasilkan. Nah, tadi ini adalah secara detail ada fase analisis, jadi ada lexical analysis, kemudian sintak analisis dan semantik analisis, tadi sudah saya jelaskan lebih detail. Kemudian ada fase sintesis, jadi ada intermediate code generator, code optimizer, dan code generator. Mungkin yang perlu saya lebih tekankan lagi pada bagian simbol table manager. Simbol table manager itu isinya apa sih? Jadi simbol table manager itu sebetulnya menyimpan data-data yang diinputkan tadi apa. Misalnya tadi kan kita misalnya mempunyai perintah ya, perintah misalnya bil 1 sama dengan bil 2 ditambah bil 3. Berarti kan ini ada komponen-komponen, yaitu nama variabel. Variabelnya adalah bil 1, bil 2, bil 3. Kemudian ada operator, yaitu sama dengan, ada operator plus. Kemudian operator identifier itu akan disimpan di simbol table manager yang untuk bil itu sebagai ID. Jadi ini ID, ini juga ID, ini juga ID. ID itu maksudnya apa? ID itu bahwa bil 1, bil 2, bil 3 itu memenuhi aturan identifier dari sisi leksikal.
Kemudian kalau yang sama dengan dan plus itu adalah operator, jadi memenuhi operator aritmatika. Kemudian error handler itu gunanya adalah tadi untuk memberikan feedback untuk setiap tahapan tadi ada error atau enggak. Jadi kalau ada error maka dia akan menampilkan error ya, seperti Anda merun program itu kan bisa keluar error. Tadi sudah saya singgung, contohnya adalah misalnya suatu variabel undefined atau variabel x undefined, itu berarti kan Anda belum mendefinisikan variabel tersebut, atau function tertentu undefined, atau itu berarti fungsinya juga belum dideklarasikan. Itu juga contoh error handling. Nah, oke. Berikutnya ini adalah contoh translation secara lengkap. Jadi kalau contoh translation secara lengkap di sini, ini terlihat bahwa misalnya inputnya adalah ini mungkin secara Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu deh. Saya ingin membuka pertanyaan. Silakan kalau ada yang pertanyaan, silakan bertanya langsung aja sebelum kita masuk ke contoh. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan kah? Masih kedengaran suara saya? Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi ini memang materinya masih ringan ya. Jadi saya lanjutkan dengan contoh proses kompilasi ya. Jadi proses kompilasi ini pertama misalnya ini input program ya. Jadi input program itu sebetulnya kan nggak hanya position sama dengan initial plus rate kali 60. Mungkin nggak seperti itu. Tetapi kan ini menggambarkan disederhanakan ya kan. Input programnya misalnya Anda kalau membuat program beneran itu nggak seperti ini ya nggak bisa di-run gitu kan. Tetapi kan inti dari program itu apa? Misalnya inti dari program itu di situ adalah position sama dengan titik 2 sama dengan itu sebetulnya sama titik 2 sama dengan itu adalah simbol untuk equal ya, atau assignment ya, bukan equal, assignment di Pascal. Jadi kalau assignment di C itu kan pakai sama dengan. Kalau equal di C itu kan sama dengan 2 kali. Jadi itu membedakan antara Pascal sebetulnya. Ini kan bahasa Pascal, kemudian bahasa C. Nah, bahasa C. Kalau bahasa C untuk assignment, ini assignment ya, assignment. Bahasa Pascal assignment itu titik 2 sama dengan. Tapi bahasa C assignment itu adalah sama dengan. Contoh yang lain bahasa Pascal untuk equal ini untuk Pascal itu kan equal itu Pascalnya adalah sama dengan. Tapi kalau C ini untuk equality ya, itu sama dengan 2 kali. Ini untuk supaya nggak bingung kenapa ini titik 2 sama dengan. Jadi perlu saya jelaskan di sini sebetulnya adalah dari bahasa Pascal. Mungkin Anda saat ini belum pernah belajar bahasa Pascal karena Anda waktu masuk langsung belajar bahasa C. Kalau saya dulu waktu saya belajar S1 itu belajar bahasa Pascal karena dulu belum ada bahasa C. Jadi kita masuk itu dulu ada belajar bahasa basic, kemudian bahasa Fortran, bahasa Pascal, itu zaman saya dulu. Tapi setelah waktu kerja, saya sudah nggak menggunakan bahasa tersebut, tapi udah bahasa C, kemudian bahasa C++. Nah, sekarang perkembangannya juga bahasa Java, sudah bahasa C#, sudah bahasa PHP dan lain-lain. Itu banyak sekali.
Ini supaya Anda nggak bingung ya bahwa di situ assignment itu kan memberikan nilai ya, memberikan nilai assignment. Jadi titik 2 sama dengan C itu sama dengan. Jadi contohnya ya X sama dengan 0. Berarti kan ini sebetulnya memberikan nilai 0 ke X. Nah ini kalau bahasa C, tapi kalau bahasa Pascal titik 2 sama dengan 0. Ini sebetulnya begini. Ini untuk membedakan aja antara bahasa C sama bahasa Pascal. Oke ya. Jadi pertama saya jelaskan inputnya dulu. Kemudian dari input ini tentu saja akan diproses oleh lexical analyzer. Jadi proses berikutnya dia akan tadi tahapan kompilasi itu kan diproses oleh lexical analyzer. Jadi ini sama dengan initial, ya di situ initial, kemudian ditambah ID3 dikali 60 misalnya. Ini seperti itu ya. Ditambah rate kali 60. Ini rate. Nah, ini kan inputnya. Nah, dari input ini dia akan diproses oleh lexical analyzer. Lexical analyzer tadi prosesnya adalah tadi sudah saya jelaskan, lexical analyzer itu tugasnya adalah dia akan mengidentifikasi atau menganalisis apakah setiap input tadi itu sesuai dengan aturan di dalam bahasa tersebut. Aturannya apa? Aturannya tadi disebut aturan yang disebut RE atau regular expression. Regular expression itu mempunyai aturan untuk ID dan number, kemudian juga aturan untuk operator. Misalnya ID tadi kan identifier itu harus dimulai dengan huruf, kemudian diikuti dengan huruf, dan dia aturan yang lainnya adalah dia membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, kemudian panjang maksimum misalnya 36 karakter, itu adalah aturan-aturan identifier di dalam C misalnya seperti itu. Jadi maka input dari position, initial, rate, dan 60 ini akan dikonversi menjadi apakah ini identifier atau bukan. Jadi position, karena position ini tadi dimulai dari P, kemudian diikuti O, S, E, N, dan seterusnya, itu kan memenuhi aturan identifier, maka masuk outputnya itu dia menjadi ID1. ID1 ini sebetulnya adalah bahwa position itu sebagai identifier. Kemudian setelah position menjadi identifier, tadi kan di dalam prosesnya itu ada simbol table. Kemudian di kanan adalah error handle. Pada ini position, kemudian titik 2 sama dengan adalah operator assignment. Jadi kalau di dalam C itu ada macam-macam operator. Jadi operator itu kan ada macam-macam, ada operator assignment, ada operator logic, kemudian ada operator arithmetic, kemudian ada operator conditional. Nah, ini contoh-contoh operator ya. Anda harus mungkin Anda ingat operator assignment itu apa aja ya. Paling gampang operator assignment adalah bisa titik sama dengan kalau di dalam bahasa C, kemudian plus sama dengan, ya kan, minus sama dengan, kemudian kali sama dengan, bagi sama dengan. Ini kan semua adalah operator assignment. Kemudian operator logic, itu kan operator logic itu misalnya ada AND, kemudian OR, kemudian juga ada operator bit. Nah, operator bit juga ada lagi. Di AND itu biasanya di operatornya adalah N 2 kali ya. Kemudian OR itu operatornya adalah OR. Kemudian ada operator bit, operator itu N1 dan N2. Kemudian juga ada operator aritmetik, misalnya ada operator plus, operator minus, operator kali, bintang, operator bagi, kemudian operator kondisional, itu misalnya ada operator titik 2 tanda tanya. Mungkin masih ingat titik 2 tanda tanya, itu kan kondisional, contoh operator kondisional.
ya kan? Kemudian operator logik itu juga ada, selain ini juga ada operator not, ya, not equal, not itu juga operator logik. Nah, semua ini operator ini akan dikenali apakah ini operator ini benar sesuai dengan operator yang ada di dalam C. Jadi kebetulan ini assignment di Pascal, berarti benar. Kemudian inisial berikutnya ini juga sebagai identifier karena ini memenuhi aturan identifier, maka outputnya adalah ID 2. Kemudian plus ini juga memenuhi aturan operator yang ada di sini, maka dia plus itu sebagai operator. Read ini juga memenuhi aturan identifier, maka dia ID 3. Kemudian bintang itu juga memenuhi aturan aritmetik bintang, maka dia sebagai operator tadi memenuhi. Kemudian 60 itu sebagai ini bisa number. Jadi number itu juga bisa dibuat RE. Jadi nanti Anda akan belajar tentang RE atau aturan untuk RE number itu seperti apa. Jadi number itu kan RE-nya adalah dimulai dengan number itu kan dari 0 sampai 9. Kemudian diikuti dengan 0 ke 9. Jadi ini ada proses RE-nya atau regular expression dari number. Jadi ini konteksnya adalah ID, number, operator. Nah, kalau semua proses ini dari lexical analysis bahwa dia mengenali identifier, number, operator, berarti dari analisis leksikal dia memenuhi atau pas, berarti lewat. Hasilnya adalah ID 1 titik 2 sama dengan ID 2, kemudian plus ID 3 kali 60. Nah, kemudian variabel input ini nanti akan dimasukkan ke dalam simbol tabel, maka simbol tabelnya ada position. Position itu adalah merupakan identifier atau lexing dari identifier 1. Kemudian initial lexing dari identifier 2. Kemudian rate lexing dari identifier 3 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada operator assignment, ada operator plus, ada operator kali dan seterusnya. Ini itu akan masuk ke dalam simbol tabel. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah sintak analisis. Jadi kalau sintak analisis ini prosesnya adalah mengidentifikasi apakah input tadi yang hasil dari lexical analyzer itu bisa dibuat suatu struktur. Nah, struktur di dalam sintak analisis itu disebut tree. Maka di sini ada sintak tree. Jadi outputnya kalau di dalam sintak analisis itu ini sintak analisis. Ini nanti outputnya ini dalam bentuk sintak tree. Jadi kalau tadi di sini ada operator-operator, nanti di sini akan dikenali dengan CFG ya, context free grammar. Jadi kalau di sini tadi di sini menggunakan RE regular expression, di sini nanti CFG context free grammar. Nah, context free grammar itu dia akan membuat suatu tree. Tree-nya itu disebut sebagai sintak tree. Sintak tree. Nah, sintak tree. Nah, nanti pada saat sintak tree, untuk membuat sintak tree itu ada beberapa cara. Nanti ada istilah toolsnya ya. Toolsnya ini disebut scanner, ini scanner. Di sini disebut parser, ini parser. Parser atau parsing ya, memparsing input dari hasil parsingnya itu dalam bentuk tree atau sintak tree. Proses parsing itu nanti ada dua, yaitu nanti Anda akan belajar tentang bottom up parsing dan top down parsing. Tapi kalau di dalam CFG nanti Anda akan belajar tentang bukan CFG yang di sini ya, RE. Ini nanti Anda akan belajar apa itu NFA dan DFA. Nah, jadi ini adalah language, ya, ini proses language. Ya. Non-deterministic finite automata itu NFA dan deterministic finite automata itu DFA. Jadi untuk kita bisa mengenali bahwa aturan-aturan tadi misalnya aturan identifier. Mohon maaf, Suwoto. Ya Pak. Mohon maaf gitu. Ya, Anda ya. mahasiswa yang tidak kelihatan
papan enggak. tulisnya. Oh, nggak kelihatan. Ya, ya. Oke, kita Iya. Kita perjelas ya. Kita nggak kelihatan ya. Oke, mungkin pakai ini semua biru sih. Pak Jun kelihatan nggak papan tulisnya Pak Jun? Maaf Pak Jun, kelihatan nggak? Tadi kelihatan, sekarang malah tidak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Sorry. Yang penting mahasiswa, Pak. Oke, sorry. Iya. Ya. Sorry. Ini, jangan Pak. pedulikan. Sorry. Dosen udah ngerti kali. Ya, sorry Maaf. perdalam lagi ya. Ini supaya kelihatan. Nah. Mahasiswa aja, Pak. Ya. Iya, ini Layanan, Pak. Pak Jito, ya. Itu kameranya mungkin agak diketengahin. Nah, itu udah pindah. Nah, ya ini posisi kameranya mendingan dibanding tadi. Tapi mungkin spidolnya juga berpengaruh ya, sama ada pantulan cahaya. Jadi tulisannya nggak terlalu jelas terlihat. Ya, ada pantulan. Tapi mungkin saya iya, pantulan cahaya. Musinya setiap ajar dikasih banyak spidol ya, Pak. Oke, ada pantulan ya. Mungkin nih saya tuliskan ya, bahwa di lexical analysis nanti ada RE. RE kelihatan ya. Nanti di sini ada NFA. NFA, ini ada DFA. Nah, nanti Anda yang akan pelajari bagaimana Anda akan belajar bagaimana mengubah RE, regular expression, menjadi NFA. Nah, ini ada aturannya, mengubah itu. Kemudian bagaimana mengubah dari NFA menjadi DFA. Itu ada aturannya, nanti Anda akan belajar lebih detail lagi. Ada juga mengubah dari RE ke DFA. Ini ada langsung, dari ini mengubahnya itu bisa step by step, bisa mengubahnya secara langsung. Nah, ini semua proses ini akan dijalankan pada saat Anda belajar tentang lexical analysis. Jadi lexical analysis itu outputnya adalah Anda akan belajar tentang RE, NFA, DFA. Belajar. Kemudian nanti setelah itu bahwa nanti Anda akan belajar tentang CFG. Nah, CFG. CFG itu singkatan dari Context Free Grammar. Nah, dalam CFG nanti sebetulnya ini prosesnya untuk sintak analisis. Nah, sintak analisis itu untuk mengidentifikasi atau input tadi itu benar atau salah. Nah, di dalam sintak analisis nanti Anda akan belajar tentang apa itu top-down parsing. Top-down parsing. Nah, kemudian ada bottom-up parsing. Nah, ini Anda akan belajar top-down parsing dan bottom-up parsing. Nah, bagaimana langkah-langkah top-down parsing dan bottom-up parsing? Itu intinya ini. Jadi biasanya ini saya ungkapkan aja. Biasanya nanti kan di kelas ini ada UTS dan UAS ya. UTS itu biasanya materinya adalah di sini. Materi yang pertama sampai top down atau bottom up. Ini biasanya materi UTS. Kemudian materi UAS-nya apa? Materi UAS-nya biasanya adalah materi bottom up parsing, bisa separuh bagian bottom up parsing sampai ke code generator. Nah, ini biasanya materi UAS. Jadi code generator, intermediate code generator, kemudian code optimization, ditambahkan bottom up parsing. Ini biasanya materi UAS. Ini UAS. Ini materi UTS. Nah, ini makanya Anda perlu belajar lebih detail itu apa itu tentang language processing, yaitu tentang DFA, NFA, kemudian RE, kemudian sintak analisis itu tentang top down parsing. Jadi top down parsing nanti akan dijelaskan lebih detail bagaimana membuat tabel, kemudian bagaimana pergerakan parsing sampai diperoleh sintak tree. Jadi tadi outputnya kan sintak tree. Jadi di sini ada sintak tree ya. Ini sintak tree, kelihatan ya sintak tree. Sintak tree.
dalam syntax tree, apa sih syntax tree? Syntax tree itu sebenarnya kalau kita mempunyai input ini, ID titik 2 plus ID 2 ditambah ID 3 ditambah 60. Sebetulnya tree, mungkin Anda belajar di struktur data kan Anda sudah belajar tentang tree. Tree konteksnya di sini adalah binary tree. Jadi binary tree, maka di sini pertama adalah titik 2 sama dengan itu sebagai node. Kemudian ini sebagai ID 1 itu sebagai leaf. Kemudian node-nya itu di situ adalah plus, ini plus. Kemudian ini kali. Kenapa ini plus kali? Jadi konteksnya adalah kalau kita melakukan operasi ID 1 sama dengan ID 2 ditambah ID 3 kali 60 itu kan pasti akan dilakukan dulu ID 3 kali 60 dulu. Kemudian baru ditambahkan ID 2 baru dimasukkan ke ID 1. Maka sebetulnya proses ini adalah dia depth first, maka dia akan dilakukan paling dalam dulu. Jadi bukan sehingga prosesnya ada paling dalam dulu ini, kemudian proses berikutnya ini, baru proses berikutnya ini. Nah itu memilah-milah ini itu juga nanti akan kita gunakan setelah tree ini, itu pada saat kita belajar tentang tree address code. Jadi pada tahap ini mungkin saya agak ngomongnya macam-macam ya, tetapi secara umum nanti Anda akan belajar tentang syntax analisis tadi. Outputnya adalah syntax tree. Nah, untuk mendapatkan syntax tree tadi salah satu caranya adalah menggunakan top down parsing dan bottom up parsing. Kemudian setelah dilakukan ini, baru berikutnya adalah masuk ke tahap semantic analyzer. Semantic analyzer nanti Anda akan belajar semantic analysis di sini. Untuk melakukan semantic analysis ini contohnya aja. Ini contohnya kan ini 60. 60 ini adalah bilangan integer. Nah, kemudian padahal ini sebetulnya pada saat awal position initial rate itu adalah bilangan real atau floating kalau di dalam bahasa C float ya atau double. Nah, oleh karena itu supaya prosesnya ini bisa dilakukan perkalian dan penjumlahan, maka 60 itu diubah dulu menjadi bilangan real atau floating. Maka di sini ada proses integer to real. Nah, supaya arti dari 60 ini sebagai bilangan real. Kalau dia bilangan real, maka bisa dikalikan dengan ID 3 yang bilangan real juga. Jadi kemudian setelah ID 3 sama-sama real bisa dikalikan, maka baru dijumlahkan dengan ID 2. Kemudian baru di assignment ke ID 1. Nah, ini adalah contoh proses semantic analyzer, jadi mengubah. Nanti prosesnya di situ waktu Anda belajar tentang di dalam semantic analysis itu ada semantic analisis ya. Nanti Anda akan belajar beberapa metode untuk mengenali ada annotated parse tree. Jadi kalau di sini kalau di tahap semantik analisis, syntax analisis itu ada parse tree. Kalau di semantic analysis nanti ada istilah annotated parse tree. Annotated parse tree artinya di dalam komponen-komponen parse tree tadi itu sudah dianotasi nilainya berapa sehingga nanti bisa dieksekusi hasilnya berapa. Ya itu konteksnya, contohnya. Kemudian tahap berikutnya adalah intermediate code generator. Jadi intermediate code generator itu prinsipnya adalah seperti tadi sudah saya jelaskan, intermediate code generator itu mengubah dari tree tadi dari parse tree menjadi tree address code. Jadi tree address code itu apa? Tree address code sesuai dengan namanya ada
ada kata-kata tree address code. Tree address code itu tree address. Jadi artinya bahwa setiap code direpresentasikan maksimal dengan 3 address. Yang dimaksud address itu apa? Address itu adalah paling gampang istilahnya adalah variabel. Variabel. Kita inputnya tadi, kalau kita lihat input sebelumnya itu kan variabelnya ada banyak. Ada ID 1, ID 2, ID 3, kemudian ada 60. Jadi kan variabelnya di situ ada komponennya ada 4. Padahal di dalam tree address code itu kan maksimal cuman 3. Maka harus diubah menjadi intermediate language. Yaitu intermediate ini sebenarnya tree address code itu adalah intermediate language. Bagaimana mengubahnya? Mengubahnya adalah salah satunya itu nanti dengan cara syntax tree diubah menjadi notasi postfix. Jadi nanti ada istilah notasi postfix notation. Jadi kalau kita mempunyai tadi kan ID 1 sama dengan titik 2 sama dengan ID 2 plus ID 3 kali 60. Ini kan kita bisa mengubah menjadi tree address kan? Lihat aja tree address. Jadi ini tree address code. Keren banget tuh. Ya, tree address code. Kemudian dari ini diubah menjadi sebetulnya diubah menjadi syntax tree tadi ya. Syntax tree-nya adalah titik 2 sama dengan, kemudian ID 1, kemudian plus, kemudian ID 2, kemudian kali ID 3, kemudian 60. Ini sebenarnya integer to real tadi kan. Jadi di sini sebenarnya ada proses integer to real, kemudian di sini baru 60. Prosesnya untuk mengubah tree address code itu kan maksimal 3 address. Makanya 3 address itu sebenarnya prosesnya adalah untuk setiap operator ini satu tree address code. Ini satu tree address code. Ini satu tree address code. Sebenarnya konteksnya begitu. Kemudian ini satu lagi. Sehingga kita bisa dari kotak-kotak ini kita bisa mendapatkan yang pertama ini seperti terlihat ini. Kalau Anda perhatikan temporary 1, ini temporary. Kenapa ada istilah temporary? Sebenarnya nanti untuk membuat tree address code itu juga ada semantic rule. Jadi nanti ada waktu Anda belajar tentang semantic analysis, ada istilah semantic rule, kemudian ada semantic rule itu apa? Untuk menerjemahkan arti dari ekspresi tadi. Jadi dalam semantic rule itu adalah untuk membuat tree address code itu salah satunya dibuat temporary dulu. Ini temporary atau T ya. T1 sama dengan integer to real 60. Jadi ini masuk ke temporary 1. Ini sebenarnya masuk ke T1. Kalau ini masuk ke T1 berarti T2-nya adalah ID 3 ditambah T1 sama dengan T2. Jadi ini nanti masuk ke T2. Jadi kalau Anda lihat temporary 2 adalah ID 3 ditambah T1. Kemudian kalau ini masuk T2 berarti yang berikutnya adalah T3. Berarti T3, temporary 3 adalah ID 2 ini ditambah T2. Kemudian baru setelah itu T2 ini T3, sorry T3 ya, T3 baru di-assign ke ID 1. Jadi ini kalau Anda perhatikan di sini, ini semua adalah setiap perintah. Jadi tree address code itu konteksnya adalah setiap ekspresi maksimal mempunyai 3 address. Jadi ini kalau Anda perhatikan temp 1 ini addressnya 1, kemudian 60 ini sebenarnya number juga address, jadi ini ada 2. Kemudian temp 2 itu ID 3, temp 1 berarti ini kan 3, jadi 1, 2, 3. Temp 3 itu juga 3, 1, 2, 3. Temp ID 1 sama dengan temp 3 itu ada 2. Jadi setiap ekspresi
atau setiap perintah itu maksimal 3 address. Itu disebut 3 address code. Jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Oke, saya rasa nanti detailnya kita akan belajar tentang 3 address code secara detail. Kemudian nanti berikutnya setelah 3 address code ini diperoleh, berikutnya adalah code optimizer. Code optimizer itu tujuannya untuk apa? Menghilangkan redundancy atau menghilangkan hal-hal yang tidak perlu atau yang bisa di optimize atau disingkat. Jadi di sini daripada kita memanggil function integer to real untuk 60 langsung diekspresikan aja dengan 60.0. Maka dengan seperti ini berarti perintah yang pertama bisa dihilangkan. Ini konteks code optimizer yang pertama. Kemudian setelah yang tem 1 ini dihilangkan, maka kita bisa langsung ke tem 3. Jadi ini tem 2 kan ini tem 2 sama dengan ID 3 kali tem 1. Tadi tem 1-nya itu kan sama dengan 60,0. Sehingga berikutnya adalah ID 1 sama dengan ID 2 kali tem 1. Sehingga dengan seperti ini, yang sebelumnya 3 address code-nya ada 4 perintah, diubah menjadi 2 perintah. Jadi di sini kan menjadi lebih sederhana. Jadi lebih optimize. Ini tugas untuk mengoptimize ini itu disebut code optimizer. Nanti kita akan belajar tentang code optimizer lebih detail. Caranya apa saja, langkah-langkahnya itu ada macam-macam untuk code optimizer ya, menggunakan looping, kemudian menggunakan people dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah code generation. Jadi kalau code generator itu prinsipnya tadi adalah mengubah dari ada pertanyaan sampai sini? Oke, sorry. Mau bertanya ini Candu saya. Sorry. Apakah dalam kurung termasuk operator? Dan bagaimana bentuk pastry perhitungan dengan menggunakan dalam kurung? Contohnya ini ya, oke, dalam kurung ya. Dalam kurung itu bisa operator. Jadi dalam kurung itu operator. Jadi kalau kita bicara dalam kurung, oke. Nanti misalnya ini saya ubah aja nih ya. Saya ubah misalnya ID sama dengan ID 1 ya, ID 2 ditambah ID 3, ini kalinya di belakang baru 60. Ini kan beda. Ya kan? Jadi ini proses dalam kurung. Kalau dalam kurung seperti ini, maka kita bisa mendefinisikan sebetulnya bentuknya ini bisa disingkat sebetulnya, bisa disingkat. Operatornya ini akan berbeda. Jadi nanti dalam kurung itu ada CFG ya, ini CFG, ini nanti ada CFG, nanti Anda akan belajar tentang CFG menggunakan dalam kurung. Jadi nanti kita akan belajar dalam CFG ini CFG, contract free grammar. Contract free grammar sebetulnya untuk operator aritmatik itu adalah seperti ini, E derivasi E plus T, kemudian T, E derivasi ke E plus T, kemudian E absen derivasi ini kalau kita melihat sorry ini langsung aja T derivasi ke T kali F, kemudian F derivasi ke E atau ID. Nah ini. Jadi ini juga ada dalam kurung jadi ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas lebih detail waktu Anda bicara tentang CFG itu adalah dalam kurung itu sebagai nanti ada istilah terminal. Jadi ETF itu adalah non terminal. Kemudian kalau operator plus kali kurung buka, kurung tutup, kemudian ID itu disebut terminal. Jadi nanti akan dibahas lebih detail terkait dengan dalam kurung ini. Karena dalam kurung untuk membuat address code seperti ini akan berbeda. Jadi nanti bentuk ini itu kan bentuknya adalah titik 2 sama dengan. Jadi bentuknya begitu. Kemudian ini kan dia lebih dulu ID 1. Kemudian di sini adalah kali, jadi kali, tapi di sini adalah plus,
Di sini adalah ID 2, di sini adalah ID 3. Jadi bentuknya begini. Ini 60. Nah, beda kan? Sorry, mungkin nggak tahu ini kelihatan nggak ya. Jadi bentuknya adalah, mungkin saya tampilkan di sini supaya kelihatan nggak? Ya, nah, ini kelihatan ya. Jadi bentuknya adalah kalau Anda perhatikan di sini ID bentuk yang pertama waktu awal itu kan lurus ke kanan ya, titik 2 sama dengan, kemudian plus, kemudian kali. Tapi kalau pakai kurung itu bentuknya menjadi begini, ID titik 2 sama dengan, kali dulu, kalau bawahnya plus. Kenapa plusnya di bawah? Karena konteksnya yang dalam kurung itu kan akan dioperasikan dulu. Nah, setelah operasi dalam kurung selesai baru dikalikan dengan 60. Jadi begitu. Jelas ya, tadi kalau ada pertanyaan tentang dalam kurung ya, tadi ada pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Ya, oke, makasih. Kemudian berikutnya ada pertanyaan yang lagi, saya mau tanya Pak, kalau bahasa assembly itu pakai compiler juga enggak? Kalau iya, apa sama cara kerjanya dengan compiler high level language? Ya. Nah, bahasa assembly itu konteksnya adalah dia udah bahasa mesin langsung. Jadi dia bahasa assembly itu sebetulnya konteksnya low level language. Jadi dia proses assembly itu nanti bahasa assembly itu menggunakan ini ya move, kemudian add, kemudian subs, move. Ini bahasa assembly. Jadi operator-operator assembly ini nanti Anda akan belajar tentang ini. Move itu adalah assignment. Jadi kalau di sini ada move itu assignment. Ini kelihatan nggak ya? Move itu assignment. Sorry, saya tulis di. Sorry. Nah ini kelihatan ya. Ini move. Move itu adalah assignment. Jadi kalau kita istilah tadi titik 2 sama dengan itu di assembly language-nya dengan move. Kemudian add ya plus. Kemudian subtract itu minus, mul itu multiply itu bintang. Mungkin pada saat Anda belajar arsitektur komputer, jadi ini ada kaitannya dengan arsitektur komputer kalau kita bicara assembler. Jadi arsitektur komputer itu kan CPU. Jadi kalau kita bicara CPU, prosesor ya, kan CPU itu ada prosesor. Nah, prosesor itu ada komponen-komponen. Yaitu komponennya apa? Komponennya itu ada ALU. Ini ALU, Arithmetic and Logic Unit. Bahasa assembler itu dia udah merepresentasikan proses-proses di dalam ALU, Arithmetic and Logic Unit. Kemudian dia juga di sini ada register. Kemudian ada program counter. Kemudian jadi nanti di dalam assembler itu ada istilah register, kemudian ada operator-operator untuk melakukan operasi ALU, Arithmetic and Logic Unit, sehingga dia memang bahasa mesin, dia prosesnya langsung diubah menjadi binary code. Cuman dengan kalau Anda membuat program dengan langsung assembler itu kan programnya jadi panjang sekali. Ya kan, programnya jadi melelahkan. Maka saat ini dibuat suatu high level language. High level language itu seperti bahasa manusia. Sebenarnya bahasa manusia tersebut dengan compiler harus diubah menjadi assembly language tadi untuk menjadi machine code. Itu ya, Berlian ya, Berlian Jordi. Jelas? Jelas ya. Jadi oke. Berikutnya, misal ada beberapa bahasa pemrograman yang proses kompilernya berkali-kali, misal Kotlin, Scala, Java, Assembly. Apakah kode hasil compile bahasa pemrogram pertama harus dikompil lagi dengan bahasa pemrograman berikutnya? Ya, kan konteksnya adalah jadi compiler itu kan prinsipnya adalah mengubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain, ya kan? Prinsipnya adalah mengubah dari bahasa source menjadi bahasa target.
Nah, tentu saja gunanya apa sih? Kenapa kita perlu mengubah dari bahasa lama menjadi bahasa baru? Itu biasanya adalah kalau kita melakukan re-engineering. Re-engineering. Jadi re-engineering itu apa? Jadi dulu program ini dibuat dengan bahasa basic misalnya. Nah, basic itu kan mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya apa? Biasanya keterbatasannya adalah dalam menyimpan variabel. Jadi contoh paling gampang misalnya menyimpan variabel, Anda ingin variabel X, itu kan ada keterbatasan. Variabel X itu misalnya X itu disimpan untuk number, itu kan ada keterbatasan. Contoh misalnya variabelnya itu berapa bit, misalnya maksimum 4 bit. 4 bit itu berarti kan 2 pangkat 4 itu kan ada 1 bit itu adalah 8, berarti 4 bit itu 8 kali 4 berarti 64. Berarti kan maksimal bilangan yang bisa diproses hanya 2 pangkat 64. Sehingga untuk memproses bilangan yang lebih besar itu kan kita butuh bahasa baru yang dia untuk menyimpan variabelnya itu bitnya lebih banyak. Misalnya variabel X itu bisa disimpan untuk ke 32 bit atau bisa disimpan yang lebih. Untuk menyimpan itu, maka kan kita perlu code yang lama itu di re-engineer dulu ke code yang lama, yang asal. Kemudian karena code yang lama tadi adalah proses executable machine code. Kemudian setelah dari code yang asal itu diubah ke code target yang baru. Sehingga di dalam kita mengubah ke target yang baru menjadi fungsi-fungsi itu menjadi lebih cepat. Sebetulnya kan prosesnya seperti itu. Kenapa kita butuh kompilasi? Itu prosesnya adalah supaya mempercepat proses re-engineer di dalam kita melakukan processing. Tentu saja karena setiap bahasa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka kalau setiap bahasa itu diubah menjadi bahasa lain, tentu saja prosesnya ya tetap menggunakan kompilasi. Contoh misalnya bahasa Java sama Scala kan mempunyai aturan yang berbeda-beda. Berarti Scala ke Java ada kompilasi. Kemudian Java ke C ada kompilasi. Cuma nanti Anda akan belajar apa bedanya interpreter sama compiler. Nah, ini nanti itu mungkin Anda akan belajar lagi. Apa bedanya interpreter sama compiler. Contoh interpreter apa? Jadi interpreter itu contohnya misalnya HTML language. HTML language itu sebenarnya interpreter. Tapi kalau C itu dia compiler, ya kan? Jadi apa bedanya? Coba aja nanti Anda itu mungkin PR bagi Anda apa bedanya interpreter sama compiler. Ya. Jadi secara prinsip kalau interpreter itu sebetulnya dia tidak membuat machine language. Ya kan? Tetapi kalau compiler itu hasilnya adalah target language sampai machine language. Oke, kemudian yang berikutnya Muhammad ini tanya mengenai assembler. Gimana caranya? Mana ini? Sorry, Muhammad assembler. Gimana caranya assembler itu sendiri mengubah assembly language menjadi binary code? Sama tentang interpreter language seperti Python. Apakah cara kerjanya beda dengan compiler? Dalam bahasa pemrograman yang menggunakan compiler sih ya, oke. Ini kan assembler itu kan tadi udah saya jelaskan sedikit bahwa assembler itu dia adalah low level, ya kan? Low level itu hubungannya dengan ALU tadi. Jadi di dalam program atau di dalam prosesor. Ini kalau kita bicara prosesor ya, nanti nggak tahu Anda sudah belajar tentang arsitektur komputer Kak. Jadi kalau arsitektur komputer itu kan bisa dituliskan seperti ini. Ini kelihatan ya, arsitektur komputer. Jadi arsitektur komputer itu ada memori. Nah, ini memori ada hubungannya, memori. Memori bolak-balik ya. Kemudian di sini ada register. Kemudian di sini ada ALU namanya. Arithmetic and Logic Unit. Nah, Arithmetic and Logic Unit itu akan melakukan operasi proses ini aritmetik. Berarti dia melakukan tadi multiply, move dan lain-lain. Kemudian datanya memori itu kan di luar. Walaupun sekarang ini kan memori itu RAM ya. Kemudian register itu apa? Register itu adalah memori di prosesor.
Jadi prosesor itu juga punya memori. Kenapa di prosesor harus ada register? Nah, kenapa? Karena proses di prosesor itu lebih cepat daripada proses di memori. Maka untuk mengeksekusi program-program yang sering dilakukan atau sering diproses itu perlu disimpan di register. Supaya ALU tadi tidak proses ke sana dulu baru ke sini. Jadi supaya menjadi lebih cepat. Jadi ini saya naikkan ya. Jadi ini supaya lebih cepat ya, ini antara memori, ini memori, kemudian ini prosesor. Jadi ini prosesor, ini memori, ini prosesor. Ya kan? Nah, prosesor itu dia lebih cepat. Mungkin kan kalau Anda buat piramid, prosesor itu paling cepat, kemudian baru memori, kemudian baru secondary memory, kemudian baru floppy disk dan seterusnya. Itu kalau nanti Anda belajar organisasi komputer. Kemudian interpreter tadi ya prosesnya nggak pakai compiler karena assembler tadi dia langsung memerintahkan ALU ini, memerintahkan proses-proses yang di ALU. Sehingga ALU ini dia menggunakan konteksnya adalah machine code. Kemudian sama tentang interpreter ya, tadi interpreter. Ya, kalau interpreter misalnya pattern itu kan hasilnya tidak executable ya. Jadi di interpreter itu prinsipnya adalah dia menjembatani. Jadi dia prosesnya hampir sama. Jadi interpreter itu ada scanner sama, parser sama, syntax analyzer sama, tetapi code generatornya nggak ada. Jadi konteksnya assemblernya nggak ada. Jadi interpreter itu cuma sampai menginterpret, menganalisis, kemudian melakukan eksekusi. Itu konteks interpreter ya di Muhammad ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, oke, udah ya, cukup ya. Oke, jadi tadi materinya udah sampai di sini ya. Kalau kita lihat di sini sudah sampai ke code generator. Code generator ini misalnya ada move F. Move F itu artinya apa sih? Move itu F itu float. Mul F itu artinya float. Jadi ini ada kata-kata float. Kenapa float? Karena tadi adalah real. Jadi ini real. Real itu kan floating point. Oke ya, kemudian berikutnya compiler construction tools. Tadi udah saya sedikit singgung. Itu ada parser, kemudian scanner, syntax directed translation. Jadi ini ada tools ya yang digunakan, misalnya parser. Nah itu berarti kita biasanya input parser itu adalah context free grammar. Jadi context free grammar itu aturan, kemudian dari aturan tersebut kita bisa memparsing suatu input atau suatu syntax. Kemudian scanner inputnya apa? Inputnya adalah regular expression dan kita mempunyai aturan tertentu sehingga kita bisa membuat scanner. Syntax directed translation itu untuk translation ya. Kemudian ada automatic code generator, data flow engine. Itu materi yang akan Anda pelajari tadi udah banyak ya terkait dengan kompilasi. Mungkin untuk materi tambahan ini misalnya exercise ini Anda bisa baca lebih detail nanti di diskusi dengan dosen kelas kecil untuk membahas tentang jawaban atau pertanyaan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Pak Jun perlu absen nggak ya Pak Jun? Halo? Kayaknya nggak bisa absen ya. Bu Ayu, Bu Amalia, Pak Jun kan ada beberapa kelas di tempat lain ya. Absennya otomatis ya Pak Jun ya. Halo? Saya baca di grup katanya sih otomatis Pak. Otomatis, oh ya udah. Berarti kalau otomatis saya nggak perlu memanggil satu-satu kan, dia otomatis oleh sistem. Ya oke, kalau otomatis mungkin waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sampai jam 1 kan hari ini.
Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa sukses untuk belajar mata kuliah ini, dan untuk diskusi lebih detail kita bisa diskusi